Aktivitas ibadah di masjid ditiadakan, para marbot angkat bicara. Seperti apa curhat sedih mereka menghadapi situasi ini? Pernah menjadi santri Ustadz Yusuf Mansur, seperti apa perjalanan Syakir hingga akhirnya menjadi selebriti? Bagaimana pula komentar Ustadz Yusuf Mansur melihat santrinya kini menjadi seorang pesohor? Beli motor almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, benarkah Ustadz Zaki Mirza sempat dihantui ketakutan? Ramadan di tengah wabah COVID-19 ini memahat banyak cerita di hati segenap umat muslim di tanah air. Inilah kali pertama sepanjang sejarah bulan Ramadan, umat muslim terpaksa menjalankan ibadah sholat tarawih, tadarus hingga itikaf di rumah. Tak ayal, masjid di penjuru negeri pun menjadi sepi. Tak adanya denyut aktivitas ibadah di masjid turut dirasakan oleh para marbot, orang yang sehari-hari bertanggung jawab mengurus kebersihan hingga keamanan di dalam masjid. Mereka merasa sedih karena harus menyaksikan masjid tak lagi dipadati umat yang hendak berserah diri kepada Sang Ilahi di bulan suci ini. Masyarakat kacau balau, masjid pada kosong, mushola kosong, pengajian tutup, kegiatan ngaji ini masjid nggak ada, ceramah agama nggak juga. Biasanya masjid kita ramai. Oh iya, kita bukan sedih lagi. Kegiatan kita kurang sama sekali. Sekarang memang keadaannya sedih sekali kan gitu. Karena kan kegiatan Jumatan nggak ada, tarawih nggak ada. Jadi yang ada kan seperti kayak itu, sholat biasa seperti asar, maghrib, isya, subuh. Virus begini kan, karena saya juga merasakan sedih gitu. Karena kan yang ini kan semua kan gitu. Ya istilah sedihnya, masjid kan nggak ada yang datang, nggak ada yang sembahyang gitu, keadaan begini. Selama corona ini jadi masjid ini selalu ditutup total tuh yang 4 harian. Biasanya tuh ya ada sholat zuhur, sholat subuh gitu. Tapi kalau mengenai sholat tarawih Jumat tuh memang nggak ada. Prihatin jadi gelap, lampu pun juga nggak hidup. Kita juga prihatin jadinya. Dan orang kalau kesian kalau orang lewat mau sholat juga gitu aja. Ya sebenarnya sih bukan cuma marbot masjid aja yang sedih ya. Begitu kita semua umat muslim, apalagi yang memang udah niat banget setiap bulan Ramadan pasti selama 30 hari sholat tarawih. Terus memang orang-orang yang setiap sholat 5 waktu itu selalu di masjid, di musola melihat keadaan seperti ini pasti sedih banget. Ya kalau dibilang sedih sih sedih pastinya, karena memang kita jadi nggak bisa silaturahim gitu sama keluarga, sama teman-teman gitu, semua by online. Terus sedih juga nggak bisa sholat di tarawih di masjid. Sholat di masjid adalah perintah Allah dan sholat itu bagian daripada sebuah ketakwaan. Surat 2 Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 3. Ciri orang bertakwa adalah sholat. Tapi di dalam Al-Quran surat 64 At-Takabun ayat ke-16 bahwa ketakwaan itu berdasarkan keadaan atau kesanggupan kita. Karena saya ahlu sunnah wal jamaah menggabungkan antara Jabariyah dan Qadariyah, maka saya memilih untuk ya betul Allah yang memberikan kita sehat, Allah yang menyembuhkan kita. Tapi Allah juga akan menyembuhkan kita kalau Allah melihat juga apa yang kita perbuat. Gue juga sedih banget di bulan Ramadan ini. Kita nggak bisa sholat taraweh berjamaah di masjid. Itu sedih banget sih. Hati ini menangis ya dengan keadaan wabah yang menimpa negeri kita ini daripada wabah corona COVID-19. Wah, nuansa Ramadan begitu yang syahdunya. Sekarang gimana ya? Masjid semua pada digembok-gembokin. Tidak adanya aktivitas
aktivitas ibadah di masjid pun melahirkan cerita haru yang baru. Pasalnya, langsung ataupun tidak langsung, situasi seperti ini berimbas pada sisi perekonomian para marbot. Menjadi marbot sebagai panggilan, mereka tentu tidak berharap diganjari uang dan materi berlimpah. Namun biasanya, selalu ada rezeki yang dibawa pulang sejalan dengan bertambahnya umat yang menunaikan ibadah, terutama di bulan Ramadan. Tapi hal ini tidak sekalipun melunturkan semangat para marbot untuk membersihkan masjid. Kalau sekarang ada corona, pemasukan kurang gitu. Karena kan jamaahnya nggak ada. Dulu sebelum corona kan 400, sekarang 300. Karena keadaan begini gitu corona. Kalau saya ikhlas lillahi ta'ala untuk kerja di ini, jadi masjid jadi marbot itu. Oh ya, marbot kita perhatiin. Ya, seminggu sekali bagi duit. Ngebeliin anaknya makanan gitu. Kalau yang bujangan sih oke-oke aja dah. Efek daripada COVID akan berdampak kepada ekonomi, efek daripada kesehatan akan berdampak kepada ekonomi. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi ini. Jadi ini mungkin momentum bagi kita, bagi yang mampu, untuk memberi bantuan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Dan salah satu ciri orang bertakwa adalah surat 3 Al-Imran ayat 133 sampai 134 adalah orang yang menafkahkan hartanya di saat sempit dan lapang. Penghasilan untuk pemasukan amal memang juga kurang. Memang nggak ada sekali kalau pemasukan amal, cuma uang parkirnya nggak seberapa. Ya tetap biasa, kita kerja biasa, ngepel itu biasa. Yang tetap istiqomah, jagain masjid, ngurusin masjid, ngebersihin apa segala macam. Salut banget ya, apalagi lagi kayak gini. Tapi mereka tetap semangat buat mengurus masjid. Itu sih bagus sekali ya gitu kan. Dan kalau saya berharapnya ya, saya sih selalu berdoa semoga sebelum Lebaran sudah bisa dibuka lagi nih. Pekerjaan marbot yang hidup-hidupnya hari-harinya di masjid ini merupakan orang-orang yang luar biasa. Dihabiskan jiwa, pikiran dan raga dan tenaganya, waktunya itu untuk masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan marbot-marbot kita yang ada di kampung kita Allah kasih kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagi para marbot, masjid ibarat rumah kedua yang selalu mereka jaga dan rawat agar jemaah bisa menunaikan ibadah dalam kondisi nyaman. Mereka pun bahagia melihat para jemaah bisa khusyuk dalam ibadah karena kondisi masjid yang nyaman. Tapi kini kebahagiaan itu seperti dirampas oleh wabah COVID-19. Mereka tidak melihat lagi para jemaah berdiri dalam saf yang berapi. Mereka pun terkadang tak bisa berbuat banyak ketika masih ada segelintir jemaah yang karena rindu nekat menerobos masuk agar bisa merasakan tarawih di masjid. Ada anak muda berempat di dalam masjid. Nah itu kasus juga. Panggil kita. Saya nggak tahu, saya bilang ada anak muda di dalam masjid. Nah ini sekarang kita tutup total. Keadaan seperti azan, qomat, sholat berjamaah tetap ada di masjid. Tapi memang hanya sebatas marbot masjid dan pengurus-pengurus masjid saja. Jadi memang kita menjaga agar jangan sampai terjadi perkumpulan massa. Pada akhirnya, para marbot hanya bisa berdoa agar bencana virus ini segera berakhir sehingga mereka bisa mendengar lagi syahdunya suara ngaji para jemaah, terutama di bulan penuh berkah seperti sekarang ini. Semoga semua akan indah pada waktunya. Walaupun masjidnya sepi, tapi jangan bersedih hati karena yang namanya marbot masjid itu insya Allah kegiatannya mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya mudah-mudahan COVID-19 ini cepat selesai ya, cepat memulih lagi keadaan Indonesia, negara ini, keadaan dunia juga nggak kosong kayak sekarang, kayak masjid ada orang yang sholat berjamaah lagi, gereja ada orang yang beribadah lagi. Kita banyak berdoa aja, semoga Allah segerakan ya, siapa tahu besok Allah segerakan wabah ini
selesai gitu kan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, kita terus aja berdoa, apalagi di bulan penuh keberkahan ini. Doa orang yang diuji insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari curhat para marbot, inilah kisah bintang muda Syakir Daulay, seorang santri yang sukses menjadi selebriti. Bahkan kini suara Syakir mengisi kumandang azan yang mengudara di setiap waktu maghrib di stasiun televisi pilihan pemirsa SCTV. Lantas seperti apa perjalanan Syakir yang merantau dari umur 10 tahun hingga kini sukses menjadi pesohor di jagat hiburan? Dan seperti apa pula komentar Ustadz Yusuf Mansur, guru pesantren di tempat Syakir menimba ilmu dulu? Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot sesaat lagi. Allahu Akbar, Allah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.